Dari Jogja, wisata ke Curug Kembang Soka. Menikmati pemandangan indah luar biasa. Awali hari dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Telu Bapak. Dewan untuk semua, Kulon Progo sejahtera. Nah, di podcast Tribun Jogja kali ini sudah bersama saya Yuda Kristiawan di studio Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ada Bapak Istana. Halo Pak. Sugeng Rawuh, selamat pagi. Mas Yuda. Ya, semangat ya Pak. Semangat. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, harus tetap semangat ya. Karena semboyannya merdeka. Oke, merdeka. Ini road to 17-an ya. Jadi kita harus semangat nasionalisme kita tebalkan gitu ya kira-kira. Nah, teman-teman Tribuners silahkan nanti menyimak tayangan ini di beberapa kanal online di Tribun Jogja, ada di YouTube Tribun Jogja Official dan di fanpage Facebook Tribun Jogja. Bersama Pak Istana kita akan ngobrol-ngobrol soal ini mungkin sudah sering dengar tapi kita coba lebih lebih mafhumkan, lebih biasakan soal istilah ini ya, ada fraksi ya dan aspirasi rakyat. Nah ini seperti apa sih hubungannya sini, peran dan kedudukannya di ranah dunia politik dan tentu nanti berhubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Karena ada masyarakat kita yang sekarang idenya keren-keren, namun mungkin ada satu dua yang masih bingung harus kemana nih ketika punya ide yang bagus, punya keluhan di lapangan, sehingga teman-teman di Dewan juga bisa menyerap aspirasi ini dengan maksimal. Oke, Pak. Di setiap DPRD pun di Kulon Progo tentu punya fraksi-fraksi ya Pak. Nah, fraksi-fraksi ini kemudian sejauh apa saat ini sudah menyerap aspirasi rakyat dan seperti apa biasanya penyerapan aspirasi ini, atau memang turun langsung ke lapangan atau masyarakat sudah melek untuk kemudian datang ke anggota dewan mewakili kelompoknya atau mewakili individu bahkan. Monggo Pak. Ya baik Mas Yuda, pemirsa semua yang saya hormati, terima kasih. Jadi saya agak mundur dulu ya. Agar masyarakat memahami bahwa secara sistematika lembaga ini, DPRD ini kan disusun oleh fraksi-fraksi. Jadi akan menjadi lengkap DPRD ini kalau ada fraksi-fraksi. Nah, kami salah satu dari unsur itu, fraksi PD Perjuangan di DPRD Kulon Progo ini menduduki kuota yang terbanyak. Kami punya 12 anggota. 12 anggota. Nah, di bawahnya fraksi PD Perjuangan pemenang kedua yang mempunyai wakil ketua 6 anggota. Lalu di bawahnya lagi juga 6. Jadi artinya bahwa kedudukan kami di fraksi di DPRD ini, fraksi PD Perjuangan, saya kira cukup signifikan, cukup strategis, sehingga perlu kami menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, konstituen semuanya, bahwa sebenarnya masyarakat bisa mengakses, memanfaatkan, memahami kedudukan fraksi yang strategis ini untuk kepentingan-kepentingan mereka. Nah, salah satu jalur aspirasi yang mungkin banyak orang menyebutnya sebagai sebuah jalur tol gitu ya. Kalau dalam sistematika birokrasi kepemerintahan itu kan aspirasi itu kan ada 2 atau 3 gitu ya. Yang rutin itu kan melalui musrenbang. Dimulai dari musrenbang Pedukuhan, lalu kelurahan, lalu kecamatan, lalu di tingkat kabupaten. Juga ada kepentingan-kepentingan OPD atau dinas. Lalu yang jalur satunya adalah jalur yang dijembatani melalui fraksi, melalui fraksi. Nah, PD Perjuangan sebagai partainya wong cilik yang memahami persoalan-persoalan masyarakat secara real tentu
berupaya untuk menempatkan kedudukannya, fungsi strategisnya itu bagaimana secara masif terus meningkatkan perannya, kinerjanya untuk menangkap sekaligus juga mewujudkan harapan-harapan masyarakat dalam bentuk aspirasi. Ya, jadi saya kira itu kedudukan strategisnya. Kenapa fraksi itu ada? Karena itu unsur penting dari sebuah lembaga DPRD ini dan perannya tentu dalam kerangka untuk bagaimana agar masyarakat ini di dalam menyalurkan kepentingan aspirasinya bisa lebih terwadai, terutama melalui fraksi PD Perjuangan. Ya. Pak Istana, tentu masyarakat kita saya sebut di awal memang ide-idenya semakin bagus ya. Terus mereka juga memahami bagaimana sebagian besar ya kita sebut sudah memahami bagaimana menyalurkan aspirasi ini. Nah, kalau jenengan tadi sebut ada yang lewat jalan tol itu termasuk yang tadi ya dari ke fraksi ya, ke anggota dewan ya. Nah nanti pertanyaannya begini Pak, kalau jalan tol itu kan ada biayanya biasanya gitu. Jalur hambatan kan tetap ada biayanya. Nah ini perlu ditegaskan nih biar masyarakat juga memahami seperti apa sih Pak sebenarnya. Misalnya Bapak Pak Istana lagi ke daerah Nanggulan gitu ya. Pak Istana saya jalannya kurang lebar karena sekarang wisata banyak. Itu bisa Pak ya langsung gitu ya. Ya seharusnya begitu. Masyarakat memang harus proaktif. Itu tadi memanfaatkan kedudukan fraksi, anggota-anggota fraksi yang ada di wilayahnya masing-masing untuk menyalurkan aspirasinya tadi secara langsung. Ya tidak harus menunggu musrenbang yang itu diadakan dalam periode waktu tertentu saja. Setiap saat, setiap hari, bahkan 24 jam. Saya sebagai ketua fraksi selalu menginstruksikan kepada teman-teman anggota fraksi kami untuk terus bekerja, berada di tengah-tengah masyarakat apapun yang dimaui oleh masyarakat sepanjang itu bermanfaat kepentingan untuk sebesar-besarnya manfaat untuk rakyat ya harus kita bela, kita tangkap, kita tampung dan kita perjuangkan lalu kita wujudkan. Nah, alhamdulillah perlu kita sampaikan bahwa dari 12 anggota fraksi kami ini lengkap. Jadi Kulon Progo ini kan 5 dapil ya, daerah pemilihan, jadi lengkap. Dan rata-rata satu dapil itu kan 2, ada yang 3. Artinya apa? Bahwa di pembelaan wilayah daerah pemilihan itu kami cukup kuat. Gitu. Artinya bahwa masyarakat itu mau ketemu anggota fraksi PD Perjuangan itu di semua wilayah ada. Sudah ada ya 5 dapil ya Pak ya? 5 dapil ada, bahkan rata-rata 2 kan. Bahkan ada yang 3, ada yang 4. Nah ini saya kira masyarakat perlu paham bahwa bagaimana kepentingan mereka ini lalu disambungkan ya atau menyambungkan dengan jembatan yang kami bangun bernama fraksi PD Perjuangan ini untuk bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi harapan kita, membuat kesejahteraan pembangunan di Kulon Progo menjadi lebih baik dan lebih maju. Kalau selama yang sudah berjalan ini Pak Istana, itu apa kira-kira kemudian ada kendala apa supaya masyarakat juga memahami bahwa kemudian tidak serta-merta ketika ketemu Pak Istana di jalan, di pasar atau di tempat wisata, Pak ini jalan kurang ini serta-merta kemudian itu diwujudkan, kan tidak begitu ya Pak ya? Nah perjalanannya seperti apa selama ini? Kemudian dibawa ke Musrembang, nah tentu kan ada tali ulur di situ ya. Ya kendala klasiknya di Kulon Progo ini mungkin daerah-daerah lain juga sama ya. Soal kemampuan anggaran APBD kita yang sangat terbatas. Ya hanya 1,7 lah kira-kira, kemarin kena refocusing kan hanya 1,2 triliun. Turun lagi ya berarti. Ya itu pun ya kan sama lah di semua wilayah, 67% itu sudah habis digunakan untuk biaya rutin. Artinya keterbatasan anggaran yang ada ini harus benar-benar digunakan secara tepat sasaran. Ya, tepat sasaran itu apa? Adalah bagaimana kita itu menyusun skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Prioritas itu sesuatu yang penting dan mendesak. Dan berhubungan dengan kemaslahatan umat gitu, masyarakat. Kemanfaatannya lebih luas. Penting dan mendesak. Dua-duanya harus terpenuhi Mas Yuda. Ya pentingnya, yang mendesaknya. Ada yang penting tapi tidak mendesak. Ada yang mendesak tapi tidak penting. Nah dalam bagaimana kita menyikapi keterbatasan kemampuan anggaran di Kulon Progo itu, maka masyarakat juga harus diajari
bagaimana agar memprioritaskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang kemanfaatannya lebih luas, yang bersifat penting dan mendesak. Nah, untuk itu saya selaku ketua fraksi kepada teman-teman anggota agar aspirasi yang wajib kita perjuangkan itu adalah itu tadi, kepentingan-kepentingan yang menyangkut kemanfaatan orang banyak. Gitu. Tidak individual atau kelompok-kelompok kecil, tetapi kemanfaatan orang banyak. Contohnya, jadi kami lebih fokus untuk kepentingan-kepentingan infrastruktur, terutama jalan. Ya, jalan ini kan manfaatnya untuk orang banyak. Ya, maksud kami kalau jalan itu menjadi bagus, ya akses ekonomi itu akan menjadi lebih mudah, ya saya kira kesejahteraan akan mudah dicapai. Dalam kegiatan apapun kalau didukung infrastruktur yang baik, saya kira masyarakat akan lebih nyaman. Ya, yang bekerja, yang bertani, yang berdagang, kalau infrastruktur itu baik pasti akan memudahkan mereka. Itu artinya fasilitas umum yang kemanfaatannya luas. Lalu juga program-program pemberdayaan dan penumbuhan ekonomi. Seperti misalnya bagaimana agar hak-hak masyarakat untuk memiliki rumah layak huni, ya itu juga kita programkan menjadi program prioritas fraksi. Gitu. Jadi hal-hal lain yang berkaitan dengan penumbuhan karakter, pembangunan sumber daya manusia ini penting, Mas Yuda. Ya, Kulon Progo ini kan masih menduduki ya peringkat pertama daerah termiskin di DIY. Nah, ini solusi yang harus kita urai, itu tidak hanya terus-menerus kita jejali dengan program-program bansos, ya bantuan-bantuan sosial, langsung ya dan lain sebagainya, macamnya banyak sekali. Tapi kita juga harus memberdayakan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Kita harus sadarkan masyarakat bahwa semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu dalam bentuk bansos-bansos itu tadi adalah alat. Alat untuk tumbuh dan berkembang. Jangan lalu dianggap sebagai sebuah hibah atau hadiah. Tetapi mereka harus, pendampingan yang kami lakukan melalui fraksi PD Perjuangan ini, bagaimana mereka itu bisa memanfaatkan bantuan-bantuan itu untuk tumbuh dan berkembang. Kita dampingi, lalu kita bina agar kemudian mereka tidak lagi miskin. Ya, setidaknya pembekalan SDM-nya ini yang setidaknya dari sisi mental ya diberikan pendidikan, ya edukasi bahwa bantuan ini alat untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang kena jaga terus. Ya, nek wis merasa berdaya ya itu berikan haknya kepada yang lain. Mentalnya didorong ke sana ya. Sumber daya manusia, pembangunan dari sisi ini juga menjadi perhatian kami. Lalu di samping juga kami bergerak melalui jalur budaya. Ya, jalur budaya ini juga penting karena di Kulon Progo ini potensi budayanya luar biasa. Sehingga fasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat, ya budaya, tradisi, ritus, kemudian kegiatan-kegiatan religius lainnya, ya yang berkaitan dengan tradisi ini kita fasilitasi dan menjadi bagian dari prioritas program fraksi PD Perjuangan. Pak Istana, tentu kemudian ketika fraksi di tempat Pak Istana ya itu dominan, artinya memang ini satu kekuatan tersendiri ya kemudian ketika ini memperjuangkan aspirasi yang datang dari bawah. Tapi tentu ini kemudian tidak bisa berdiri sendiri karena ada fraksi-fraksi yang lain yang turut serta semangatnya saya kira sama ya. Nah, selama ini bagaimana kerja antar fraksi ini Pak untuk kemudian mewujudkan satu keinginan dari masyarakat tadi, aspirasi ini kemudian tentu wajar ya ketika satu fraksi dengan yang lain sama-sama ngotot, sama-sama tarik ulur kepentingan masyarakat gitu ya. Nah, ini selama ini gimana Pak kalau di Kulon Progo? Ya, tujuan kami ini kan untuk Kulon Progo. Ya, fraksi ini hanya salah satu alat. Meskipun kami dominan ya 12 anggota, kami tidak menang-menangi diri. Ya, di dalam penjaringan bisa meresani ya dalam beberapa kedudukan alat kelengkapan dewan ini kan kami tidak ngambil seenaknya sendiri, tapi juga berbagi dengan fraksi lain. Artinya bahwa
pembangunan itu hanya bisa akan terlaksana kalau kita itu bersama-sama. Nah, ada kolaborasi, ada sinergi, lalu ada pembagian tugas. Nah, dalam hal aspirasi ini kami juga hanya mengambil bagian yang mungkin tidak diambil oleh fraksi lain, Pak. Jadi, fraksi lain mungkin sudah punya wilayah kerja khusus mungkin dengan kelompok-kelompok apa itu. Nah, kami mengambil wilayah-wilayah atau program-program yang besar, yang kemanfaatnya untuk masyarakat yang lebih luas, yaitu tadi infrastruktur, lalu pemberdayaan, penumbuhan ekonomi, kemudian juga berjuang melalui jalur budaya. Pak Istana, menarik ini. Kemudian mungkin masyarakat juga pasti akan sekarang saya sebut sekali lagi masyarakat sudah sangat kritis ya dengan tidak mau lip service saja gitu ya Pak. Nah, ini contoh nyata bermitra dengan OPD dan ini hasil dari obrolan antar fraksi itu yang terbaru apa Pak? Misalnya pembangunan infrastruktur di mana biar masyarakat juga ternyata ini hasil musyawarahnya dewan gitu yang datang dari aspirasi masyarakat. Yang contoh realnya terbaru mana Pak? Ya, saya contohkan satu saja. Ya. Nanti kalau terlalu banyak dikira ngawu-ngawu. Jadi dalam program pembangunan infrastruktur khususnya jalan, fraksi PD Perjuangan ini menempatkan program pemberdayaan yang sekaligus mengandung pemberdayaan, juga menumbuhkan kegotong royongan, yaitu dengan program menghidupkan kembali program padat karya. Padat karya ini adalah membangun atau memperbaiki jalan yang ada di dalam lingkungan masyarakat, ya, tetapi bukan jalan kabupaten, ya, bisa jalan lingkungan, bisa jalan desa, yang mempunyai akses ekonomi penting, tetapi tidak masuk dalam kewenangan agenda atau kewenangan di tingkat kelurahan ya. Sehingga kami tarik bersama masyarakat, kita wujudkan melalui program padat karya. Kenapa padat karya yang kami pilih? Karena sekali lagi lokasinya lokasi jalan itu pasti sesuatu yang penting, tetapi tidak terpikirkan ya pasti nanti akan ada manfaatnya, ada dampaknya. Lalu yang kedua, dalam padat karya ini ada pemberdayaan. Karena padat karya ini kan melibatkan secara langsung masyarakat setempat, lalu mereka mendapatkan upah. Ya, mendapatkan upah. Artinya mereka bekerja, bergotong royong lah istilahnya. Bekerja, membangun wilayahnya, tapi tetap dapat upah secara menjadi lebih baik, masih tetap mendapatkan upah. Coba bandingkan dengan BLT tadi. Yang cuma datang bawa KTP lalu dapat bantuan. Nah, ini mendapat bantuan, bentuknya infrastruktur, bisa dinikmati oleh banyak orang, lalu mereka bisa berdaya, wilayahnya menjadi bagus, masih mendapatkan upah. Nah, dari sisi budaya apa? Gotong royong ini perlu dijaga dan ditumbuhkan. Nah, kalau tidak, warisan luhur gotong royong ini bisa punah. Karena orang kemudian sekarang ini diukurnya dengan uang, cenderung pragmatis, apa-apa upah. Nah, gotong royong ini padat karya ini walaupun ada upah, tapi salah satunya di daerah mana Pak? Karena saya pernah melihat waktu itu kebetulan kita ada liputan di Waduk Surmo ya. Itu ada. Kita hampir merata, fraksi PD Perjuangan merata, semua mendapatkan program padat karya karena memang saya instruksikan begitu. Nah, sekarang ini kemarin sebagian baru sosialisasi yang murni tahun 2002 ini. Tapi sebagian sudah berjalan, bahkan sudah ada yang selesai 100%. Daerah Sabrang Kidul, Purwosari itu, lalu di daerah Kluweh, daerah mana lagi banyak, Sermo, semuanya lengkap. Semuanya ada, bentuknya adalah infrastruktur jalan. Minimal dengan padat karya ini kemudian masyarakat juga diharapkan kan dalan-dalani dewe gitu kan ya Pak ya. Yang bangunnya kita sendiri merasa memiliki lah ya. Kan kemudian ini yang jadi kelanjutannya adalah pemeliharaannya juga ya Pak ya. Setidaknya kalau melibatkan warga setempat tuh apa istilahnya handar beni ya. Merasa memiliki gitu Pak ya. Keuntungan yang lain Mas Yuda. Jadi padat karya ini di samping dalam kerangka untuk bagaimana dengan keterbatasan anggaran yang kita punya itu menjadi tepat sasaran. Padat karya ini kan hanya 100 jutaan per satu titik. Rata-rata itu dapat 500 meter, ya mungkin 600 meter, bahkan ada dengan gotong royong itu tadi mereka
lalu juga dengan dana kampung atau apa ditambahkan. Kolaborasi. Ya. Ini dari sisi penganggaran kan tepat sasaran. Ya. Terbatas dengan dana yang minim 100 juta tapi tepat sasaran. Yang kedua, kualitas. Kualitasnya biasanya akan lebih baik. Karena dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri, harapannya mereka nanti juga akan dilewat-lewati sendiri. Ya, pasti mereka nggarapnya juga akan lebih. Tidak mungkin akan nyolong semen gitu. Itu tadi ya harapannya karena ini punya sendiri gitu ya. Ibaratnya bangun rumah ditukangi sendiri kan lebih ini ya Pak ya. Oke. Ya, ini menarik ini. Oke Pak, selanjutnya adalah ketika masyarakat punya aspirasi ini. Kan tentu ada kriterianya yang akan kemudian dilanjutkan dibahas di teman-teman di fraksi maupun nanti di musrembang. Nah, kira-kira sederhananya kriterianya itu apa aja Pak? Kalau tadi kan jenengan sebut penting dan mendesak. Nah, selain itu apa? Ya, jadi begini, karena yang pertama kalau sudah berhadapan masyarakat itu kan kadang-kadang kita dihadapkan dengan pilihan pokoknya. Wis pokoknya iki nggon aku kudu, semuanya pengen. Nah, mungkin karena Pak, lama juga ya. Anggarannya terbatas tapi ternyata banyak yang harus dikerjakan ya. Betul, banyak PR. Nah, oleh karenanya fraksi PD Perjuangan ini ya di samping memang benar-benar mendengarkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, ya sebenarnya ya harus kita jawab. Sebenarnya tidak ada lalu kemudian yang kita tunda. Tinggal bagaimana kita itu cari tambahan anggaran. Cari akal agar bagaimana apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa terwujud. Kalau mengandalkan APBD kan kita repot, terbatas. Kita ada 6 fraksi, ada sekian wilayah, ada 52.000 kilometer jalan dan seterusnya. Makanya kami fraksi PD Perjuangan ini juga terus berkoordinasi dengan teman-teman kami yang ada di DPRD provinsi, yang kebetulan juga jumlahnya signifikan. Kemudian juga yang ada di DPR RI, kemudian juga kita bagaimana bersama-sama dengan teman-teman fraksi yang lain bagaimana terus mengawal agar kemanfaatan dana keistimewaan itu bisa digunakan untuk mendukung atau mewujudkan aspirasi-aspirasi yang numpuk tadi, PR yang banyak tadi. Artinya kemudian ketika aspirasi ini diserap, namun selama ini kendalanya adalah anggaran yang terbatas ya Pak ya. Kemudian istilahnya diperkonah ya, dimaksimalkan. Tapi ternyata memang dimungkinkan untuk dengan sumber pendanaan lain ya Pak. Salah satunya adalah lewat tadi ya. Mungkin dana di kelurahan juga sekarang kan lumayan Pak ya. Ada bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur dan sebagainya tadi ya Pak ya. Oke. Nah, Pak Istana, ketika tadi dihadapkan pada aspirasi masyarakat yang pokoknya, tentu ini jadi catatan juga ya, karena masyarakat ini kan kemudian melihat misalnya nih Kulon Progo di bagian tertentu industri pariwisatanya sedang naik daun nih. Nah, tentu mereka juga berharap perhatian khusus untuk infrastruktur misalnya kayak jalan, terus area parkir dan sebagainya. Nah, selama ini seperti apa Pak peran teman-teman di fraksi, tidak hanya di PDIP ya, kemudian di fraksi-fraksi lain untuk kemudian mewujudkan harapan masyarakat yang ini memang tidak bisa ditunda gitu ya. Karena seiring kedatangan wisatawan kan fasilitas ini harus segera terpenuhi gitu Pak. Jadi ketika kita berbicara soal keterbatasan kemampuan anggaran, maka hal yang lain yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana kita itu mendapatkan tambahan PAD, pendapatan asli daerah. Nah, kemarin di beberapa rapat pimpinan, kemarin sudah kita petakan kira-kira prediksi tahun 2023 yang akan datang atau tahun ini itu dari sektor pendapatan daerah itu yang potensi apa saja kita petakan.
Nah, salah satu yang potensi untuk mendukung pendapatan asli daerah itu adalah sektor pariwisata. Nah, meskipun destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah itu tidak banyak, ya, tetapi dari beberapa pemetaan yang sudah kita lakukan, asumsi pendapatan dari sektor pariwisata ini sangat potensial bagi Kulon Progo untuk mendukung pendapatan asli daerah. Nah, harapannya kalau pendapatan asli daerah itu bisa kita tingkatkan, ya kalau kemarin hanya sekitar 350-an miliar ya, harapannya nanti bisa menjadi 500 miliar gitu saja kan sudah sangat mendukung untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Karena hanya itu kemudian yang harus kita kerjakan. Dengan begitu artinya bahwa potensi-potensi yang kita punya itu kalau kita menggarap sektor pariwisata pasti juga di dalamnya mengandung pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi masyarakat ikut gumbrigah bangun Kulon Progo tidak hanya mengandalkan APBD tetapi juga menggarap potensi-potensi yang ada di wilayah masing-masing. Nah, ini jadi kami juga mendorong pemerintah kelurahan ya untuk segera mewujudkan program yang sudah ada itu, mau milih jadi kaluran atau desa wisata atau desa budaya, dua-duanya mempunyai konsekuensi, dua-duanya mempunyai alokasi anggaran yang nantinya itu akan sangat bermanfaat untuk kemajuan di wilayah masing-masing itu. Nah, dalam konteks ini pariwisata juga menjadi program pendampingan kami sehingga dari sektor pariwisata ini kami terus hampir setiap minggu kami keliling untuk mendampingi, ya, memberikan advis, bantuan kecil-kecil gitu kepada kelompok-kelompok pengelola wisata untuk Darwis nih. Ya, bukan hanya Pok Darwis tapi juga kan banyak kelompok-kelompok pengelola wisata mandiri yang mereka membuat destinasi baru di wilayah. Ini kan sangat kreatif. Kami datang kepada mereka untuk memberikan support, ya bantuan ala kadarnya lah apa yang bisa kami kerjakan baik secara kelompok melalui fraksi ini ataupun pribadi-pribadi mereka di wilayah masing-masing. Ya, jadi kami konsen juga kepada pembangunan pariwisata ini agar di samping dalam kerangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, karena dengan destinasi yang mereka kelola sendiri, itu kemudian mereka menjadi berdaya, circle ekonominya itu akan tumbuh, mereka akan mendapatkan penghasilan, ya, membuka lapangan kerja, punya aktivitas, lalu juga akan tumbuh karakter sumber daya manusianya itu tadi. Semoga jargon Dewan untuk semua Kulon Progo sejahtera ini terwujud, Pak ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Istana. Ini kemudian semoga mencerahkan ya, memberi paradigma yang lebih jelas kepada masyarakat khususnya Kulon Progo mengenai peran fraksi ini ya, untuk hubungannya dengan menyerap aspirasi masyarakat ya. Dan selalu ketika saya ngobrol sama teman-teman di Dewan, saya minta teman-teman Dewan juga fair untuk kemudian menerima ya Pak ya, masukan ya Pak ya, masukan kritik membangun asal itu bertanggung jawab ya Pak ya. Betul, Nah, sekali lagi pesannya kepada masyarakat Pak untuk memaksimalkan peran fraksi ini seperti apa Pak? Jadi masyarakat punya banyak pilihan untuk menyalurkan aspirasi, ya secara formal birokrasi bisa melalui musrenbang, tingkat kelurahan sampai kecamatan, di jalur lain bisa melalui fraksi, dan silakan untuk memilih. Saya kira masyarakat juga cerdas, ibaratnya nek lendean ya golek lendean sing kukuh gitu ya. Ya bukan promosi, bukan kampanye, tapi kami sudah menunjukkan kinerja kami, mewujudkan apa yang menjadi harapan rakyat, pilihan-pilihan program kami, pilihan-pilihan yang nyata, yang asas kemanfaatannya adalah untuk kemaslahatan orang banyak ya, jadi tidak untuk kelompok-kelompok kecil yang walaupun itu penting, tetapi dalam keterbatasan anggaran kita harus cerdas untuk menentukan prioritas mana yang menjadi
program unggulan. Oke, terima kasih sekali Pak Istana atas ngobrol-ngobrolnya di hari ini. Semoga ini juga tidak berhenti di sini, karena ini dilihat oleh seluruh masyarakat Kulon Progo. Masyarakat Kulon Progo juga dipersilakan untuk memberikan aspirasinya atau ide-ide kreatif terkait perkembangan semua bidang, Pak ya. Khususnya tadi yang disebut Pak Istana sangat potensi di bidang pariwisata. Ini jadi satu poin penting untuk kemudian bagaimana kemudian teman-teman yang merasa dulu punya andil besar di tempat masing-masing bisa lebih maksimal dengan kerja bareng lah ya dengan pemerintah, dengan teman-teman di dewan melalui aspirasi-aspirasi yang tentu ini diharapkan bisa menjadi satu wujud perkembangan positif untuk Kulon Progo. Sekali lagi matur suwun Pak Istana. Siap. Ya, salam buat teman-teman dan seperti itu tadi Tribuners bincang-bincang kita di podcast Tribun Jogja langsung dari studio DPRD Kulon Progo. Kita jumpa di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Matur suwun. Dewan untuk semua Kulon Progo sejahtera. Hari ini dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papa.